Video ini kurang berfokus pada tampilan video, namun berfokus pada materi yang akan disampaikan. Selain itu, tidak bosan kami mengingatkan. Sebelum mendengarkan, tenangkan perasaan Anda, serta nyamankan posisi tubuh Anda dengan disertai membaca basmalah. Selamat mendengarkan. Lu pernah nggak ketemu dengan orang, baik itu di tongkrongan ataupun di media sosial, ngomongin tentang satu hal seolah-olah dia tahu banget atau gayanya kayak pakar di bidang satu hal itu, padahal lu tahu persis dia itu gak banyak tahu tentang hal itu, dan baru tahu tentang hal itu beberapa waktu yang lalu, itu pun dari baca satu buku atau sekedar baca satu artikel, bahkan sekedar baca satu quote dari media sosial. Gaya itu udah bukan hanya sok tahu tapi sok iye, dengan menegasikan atau menghilangkan, juga bisa mendelegitimasi atau menyalahkan pendapat-pendapat teman-teman lain di tongkrongan atau di media sosial itu. Dan biasanya hierarki tertinggi dari orang soiye ini adalah berani menyalahkan pakar di bidang hal tersebut dengan pendapat dia di bidang hal yang sama itu. Itu disebut dengan Dunning-Kruger effect. Jadi lu baru tahu sedikit tentang satu hal, tapi sok tahu banyak tentang hal tersebut. Nah, ini sesuatu yang jamak kita dapati di tongkrongan dan di media sosial ketika ngomongin satu hal. Dan biasanya bersifat musiman. Musim bola, dia sok tahu tentang bola. Musim politik, dia sok tahu dengan politik. Musim Maulid Nabi, dia sok tahu tentang Maulid Nabi. Pokoknya musim apapun, dia tuh tiba-tiba kayak sok pakar tentang sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan itu. Apa masalah dari orang ini? Masalahnya tuh sumbernya bisa 3. Yang pertama adalah psikologis, yang kedua kognitif, dan yang ketiga intuitif. Yang pertama psikologis, karena dia over percaya diri. Ngerasa dirinya itu paling pas, paling pakar untuk bicara tentang segala hal. Dia itu betul-betul merasa superior tentang berbagai hal. Kemudian yang kedua itu secara kognitif. Biasanya karena dia baru membaca tentang hal tersebut atau pernah membaca tentang hal tersebut, sehingga kemudian ngerasa, wah, gue berhak nih untuk ngomong banyak tentang hal ini. Atau yang ketiga intuitif, dia tinggi hati sehingga merasa pede untuk ngobrolin apapun yang sedang ramai diperbincangkan. Dan dasarnya biasanya adalah problem kultural, bahwa orang itu malu untuk berkata tidak tahu tentang hal yang dia tidak tahu atau tidak banyak tahu, atau dia bukan pakar pengetahuan di bidang atau di hal tersebut. Padahal ciri orang yang berpengetahuan, dia itu tidak pernah ragu untuk berkata tidak tahu tentang sesuatu yang dia tidak tahu, bukan malah sok tahu. Misalnya Ibnu Jauzi itu pernah menceritakan satu keadaan di mana Imam Malik, seorang ulama besar yang melahirkan salah satu madhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu madhab fikih Maliki. Itu ketika ditanya oleh seseorang yang datang dari luar daerah tentang satu perkara yang Imam Malik gak tahu, beliau jawab, saya gak tahu tentang hal itu. Kemudian kata orang yang nanyain, terus saya bawa apa dong ke
ke kaum saya yang menunggu jawaban kamu tentang hal ini. Ya bilang, kata Imam Malik, saya nggak tahu. Dia masih nggak habis pikir. Kamu kan ulama. Masa saya bilang ulama itu tidak tahu tentang pertanyaan yang kalian tanyakan kepada dia? Kata Imam Malik, ya emang masalahnya apa? Meskipun saya ngerti banyak hal, tapi tentang satu hal yang kamu tanyakan ini, saya nggak tahu. Nah, seringkali kemudian kita itu nggak mau bilang nggak tahu. Bahkan walaupun kita pakar di satu bidang, udah diakui di satu bidang, ketika ditanyain di luar bidangnya, kita itu masih ngejawab. Kadang sok-sokan pakai perspektif bidang kita padahal gak nyambung, hanya karena malu untuk berkata tidak tahu. Misalnya nih, seorang ahli agama ditanya soal medis, akhirnya dia jawab, dan itu bermasalah karena dia bukan pakar di bidang medis. Padahal kata Imam Malik, pengetahuan itu ada 3: Al-Quran, Sunnah, dan kata tidak tahu. Artinya, berkata tidak tahu tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui itu adalah pengetahuan yang sangat agung, karena itu bukan hanya pengetahuan yang sifatnya intelektual tapi spiritual. Walaupun kamu tahu dirimu tidak tahu, tapi kalau spiritualitas kamu, hati kamu itu masih tinggi, kamu gak mau ngakuin kalau gak tahu. Jadi ketika orang gak tahu, itu adalah pengetahuan yang agung, karena topangannya itu 2 kaki-kaki yang kokoh, yaitu spiritualitas dan intelektualitas. Intelektualitas tahu bahwa dirinya gak tahu, dan spiritualitas berani mengatakan tidak tahu dengan rendah hati. Nah, oleh karena itu, kata Imam Ghazali, itu ada 4 jenis orang. Ada orang yang tahu dan tahu dirinya tahu, maka belajarlah kamu kepada orang ini. Kemudian yang kedua, tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu, maka tugas kita adalah menyadarkan dia, seperti membangunkan tidur seseorang bahwa kamu itu tahu loh. Kadang orang itu memang walaupun tahu, dia karena malu, karena gak pede dan lain sebagainya, akhirnya seolah-olah dia nggak tahu padahal dia tahu. Atau karena berada di bawah tekanan, di bawah kuasa yang lebih kuat dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak tahu dan tahu dirinya tidak tahu. Ini orang yang seharusnya dia belajar agar dia tahu. Nah, ini yang paling parah ini. Ini disebut ahmak atau jahil murakkab. Tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Akhirnya sok tahu. Dan kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika suatu perkara, suatu hal diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dan bisa jadi kehancuran kita dalam berbagai hal, dari segi obrolan hingga praktikal, itu lantaran banyaknya orang sok tahu yang diberi panggung atau mencuri panggung, dan akhirnya menghancurkan tatanan kita. Mohon maaf, sebelum lanjut mendengarkan, akan sangat berterima kasih kami jika Anda ikut serta mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Di bidang politik yang bicara bukan orang politik, di bidang agama yang bicara bukan ahli agama, di bidang hukum yang bicara bukan pakar hukum. Akhirnya berantakan. Padahal Nabi Muhammad, seorang termulia yang salah satu sifatnya fatona, cerdas, pernah dalam satu riwayat berkata bahwa dia tidak lebih tahu dari seorang tukang kebun atau petani tentang satu perkara yang sifatnya terkait dengan perkebunan dan pertanian. Antum a'lamu bi umurid dunyakum, kata Nabi. Kamu lebih tahu dalam urusan ini. Makanya Al-Quran dalam suratul Isra ayat 36 bilang, jangan sok tahu deh. Jangan, apalagi kamu sampai mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Mengikuti itu bukan hanya orang lain ya, tapi mengikuti dirimu sendiri, padahal
kamu nggak tahu tuh tentang hal itu, akhirnya kamu berarti menghancurkan atau membunuh dirimu sendiri. Sehingga di ayat yang lain Quran katakan fas'alu ahlal dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang tahu kalau kamu tidak tahu, bukan malah sok tahu. Nah, akhirnya gimana cara mengatasi Dunning-Kruger effect ini? Karena sebabnya bisa jadi dari salah satu di ketiga hal ini, maka kuatkan dari ketiganya. Yang pertama secara psikologis, sebabnya itu bisa jadi overconfidence, lebay dalam kepercayaan dirinya. Maka ia harus diatasi dengan tahu diri. Begitu agungnya tahu diri, sehingga dikatakan oleh para spiritualis muslim, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu diri maka dia tahu Tuhan. Maksudnya tahu Tuhan itu diantaranya akan memiliki pengetahuan yang agung lantaran diberikan oleh zat yang maha tahu, yaitu Tuhan. Jadi tahu diri. Kemudian yang kedua secara kognitif, sebabnya itu adalah lantaran minimnya pengetahuan kita tentang satu hal, sehingga yang harus dilakukan adalah tahu batas. Tahu bahwa batas pengetahuan kita itu cuman sampai di angka 3, sehingga jangan bicara sampai di angka 4, 5 dan seterusnya. Makanya gua memegang satu tradisi keilmuan yang begitu mulia dari para ulama, diantaranya Profesor Quraish Shihab, yang ketika berbicara tentang satu hal, meskipun di bidang kepakarannya yaitu tafsir Al-Quran, seringkali mengawali dengan kata-kata sependek pengetahuan saya. Nah, kita itu seringkali justru mengawali dengan perkataan sepanjang pengetahuan saya. Egois sekali, tidak tahu batas. Padahal sepanjang-panjangnya pengetahuan kita itu tetap pendek. Maka yang harus kita lakukan adalah memperluas pengetahuan kita tentang satu hal yang mau kita tekuni, atau tentang berbagai hal yang pengen kita ketahui. Dengan apa? Banyak baca buku, banyak ngobrol sebagai bentuk diskusi, banyak belajar kepada para guru, dan pokoknya mencari banyak pengetahuan seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Nah, kalau lu tidak memiliki waktu untuk mengetahui banyak hal, maka ketahuilah sedikit hal tapi secara banyak. Nah, yang kemudian ketiga itu problemnya bisa bersifat intuitif, yaitu tinggi hati alias sombong, merasa diri lu itu powerful tentang satu hal atau tentang berbagai hal. Maka untuk mengatasi problem ini, Quran katakan wahfid janahaka, rendahkan hatimu. Tentu caranya dengan latihan alias riyadah, latihan dengan tidak ngomong sesuatu yang kamu tidak tahu, tidak banyak ngomong tentang sesuatu yang sedikit kamu tahu, dan juga tidak lebih ngomong dari orang yang lebih tahu tentang satu pengetahuan. Karena paling enak tuh orang itu banyak mendengar ketimbang banyak bicara. Karena ketika kamu bicara, kamu harus mengeluarkan banyak hal dari dirimu, sedangkan kalau kamu mendengar, kamu akan mendapat banyak hal dari orang lain untuk dirimu. Khususnya ketika ketemu dengan orang-orang yang jelas-jelas kamu ketahui bahwa dia lebih banyak pengetahuan darimu. Jadikan kesempatan untuk belajar, bukan mengajar apalagi menghajar. Karena ilmu itu betul-betul mahal, sehingga jangan sia-siakan ia lantaran ego kita
karena pengen show off, pengen kelihatan keren, pinter, tahu banyak hal yang sumbernya itu dari ego. Sebab itu omong kosong. Lantaran kalau lu sok tahu tentang satu hal, apalagi di depan orang yang tahu, lu akan bener-bener ketahuan bahwa lu itu gak tahu. Cuman kadang orang sungkan aja yang mau negor. Tapi setelah lu pergi, dia akan berkata kepada dirinya sendiri minimal, kayaknya gak gitu deh. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, idza tammal aqlu naqasal kalam. Kalau orang sempurna akalnya, itu semakin sedikit dan sederhana omongannya. Kalau banyak omongannya dan ribet, berarti dia itu belum sempurna atau belum pakar di bidang yang dia obrolin itu. Makanya lo justru hati-hati kepada orang yang ketika ngobrolin satu hal itu kayak enak, sederhana, gampang dipahami. Kemungkinan dia memang pakar di bidang hal itu. Dan ini yang terakhir, jangan pernah membangun budaya yang mentabukan berkata tidak tahu seolah-olah itu sebagai kerendahan diri. Berkata tidak tahu itu adalah kerendahan hati, dan kerendahan hati itu adalah satu keagungan dan kemuliaan. Makanya rumusnya, orang besar tuh membesarkan dirinya dengan rendah hati, sedangkan orang kecil mencoba membesarkan dirinya dengan pencitraan, yang salah satunya dengan sok tahu, dan itu semu, hampa, kosong. Gak akan pernah dia benar-benar besar. Kalaupun besar, itu hanya karena bayangan dia seolah-olah orang melihat dia dengan pandangan yang kagum. Padahal nyatanya ya enggak. Dia hanya sok kagum aja karena malu, karena gak enak, atau karena lu lebih berkuasa dari dia dalam jabatan, dalam duit, dan lain sebagainya. Tapi lihat deh, orang-orang besar, dia justru rendah hati, gak jawab kalau gak ditanya, gak banyak ngomong meskipun ditanya, dan omongannya selalu efektif ketika dia ngomong, serta selalu mudah untuk dipahami. Makanya Islam sebagai agama yang datang dari Tuhan dan disampaikan melalui lisan suci Nabi Muhammad mengklaim sebagai ad-dinu yusrun, agama yang mudah. Selamat Anda telah menonton atau mendengarkan video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bisa dan lebih berpengaruh di dalam diri Anda. Terima kasih dan semoga Anda selalu dalam ketaatan kepada Allah. Menasehati diri saya juga diri teman-teman semua itu dari yang sudah diceritakan para aulia, yang pertama dari sesat, jadi ini satu